Selamat malam, larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu masih perlu ditindaklanjuti dengan usaha keras dari aparat gabungan untuk membendung keinginan sebagian warga untuk merayakan hari raya di kampung halaman. Dari mulai imbauan, penerapan syarat administrasi agar bisa bepergian hingga penyekatan di berbagai titik. Dan semua ini sudah dilakukan dengan maksud satu tujuan agar sebaran pandemi COVID-19 di tanah air tidak kembali meningkat. Jangan sampai niatan bersilaturahmi ke kampung halaman ini akan berubah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Selama 1 jam ke depan, saya Ratu Nabila akan membahasnya untuk Anda dalam program spesial Bersatu Melawan COVID-19. Larangan mudik saat menjelang dan setelah Lebaran nanti membuat para perantau terancam tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Sejumlah perantau di Jakarta membagikan kisah mereka yang menahan rindu karena belum bisa berlebaran bersama keluarga. Dadi harus mengubur keinginannya berlebaran bersama keluarga di Jepara, Jawa Tengah. Sejak pandemi melanda tahun lalu, pria 28 tahun ini belum pernah mudik. Ia merantau ke Jakarta mengadu peruntungan. Ia bekerja sebagai penjaga sebuah rumah indekos di kawasan Jakarta Selatan. Lewat panggilan video, Dadi mengobati rindu pada sang ibu. Doa ibunda selalu ia harapkan untuk melancarkan perjalanannya mencari nafkah di ibu kota. Tahun ini Dadi nggak pulang ya. Ya biasanya kan rame gitu ya, kumpul dengan keluarga setahun sekali, silaturahmi dengan saudara-saudara di sana gitu. Orang tua juga kan gitu. Serupa dengan Dadi, bagi Muhammad Rafiq, mudik ke kampung halamannya di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau adalah momen tahunan yang dinanti. Pegawai Bank BUMN ini mengadu nasib di Jakarta sejak 4 tahun lalu. Namun kala pandemi melanda, ia memutuskan untuk menangguhkan keinginannya mudik atas pertimbangan kesehatan. Terlebih saat ini, 3 putranya masih kecil. Meski bisa berkomunikasi lewat video call, tetap saja rasanya berbeda. Ada tradisi lebaran yang terpaksa ia lewatkan. Mama papa kondisi gimana? Sehat semua? Kita tidak bisa merasakan gestur sentuhan, kita pengen memeluk orang tua. Itu yang tidak didapat. Momen-momen itulah yang bagi seorang anak ya, bagi kita seorang anak kepada orang tua semacam kita mericas kembali. Psikolog Muhammad Iqbal mengungkapkan urgensi mudik bagi perantau yang masih memiliki orang tua, yakni merasakan kedekatan dan nostalgia yang tak bisa didapatkan pada momen lain. Bagi saya mudik itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sebuah terapi. Ya, bagi keluarga-keluarga yang bermasalah, yang selama di rumah sibuk dengan gadget, lalu mereka road trip naik mobil ke kampung halaman, di sana akan ada kelekatan, di sana akan terbangun hubungan komunikasi. Ya, mudik memang bisa menjadi terapi bagi perantau yang menunggu momen lebaran untuk silaturahmi. Namun larangan mudik dari pemerintah tentunya mempertimbangkan aspek kesehatan, yakni mencegah penyebaran COVID-19. Roni Satria, Warsa, Jakarta. Tunda mudik sayangi keluarga. Ketika keinginan bersilaturahmi harus ditunda, bukan berarti perhatian terhadap sanak keluarga di kampung halaman berkurang. Justru inilah perhatian dan juga wujud rasa sayang yang dapat diberikan di kala pandemi. Dan untuk membahas lebih lanjut langsung kita sapa, ada narasumber yang sudah hadir di luar studio. Ada Pak Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Dan juga ada Pak Kiai Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, sehat semua ya? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat. Ini kita berbicara mengenai mudik. Minggu depan ini sudah lebaran. Kemudian aturan ataupun adendum surat edaran ini sudah diberikan pada hari ini 6 hingga 17 Mei itu sudah resmi diedarkan bahwa ada larangan tidak boleh mudik. Mungkin kita akan review atau kembali melihat ke belakang sedikit Pak Heri. Alasan apa kemudian yang mendasari ketika mudik ini dilarang kembali?
Iya, ini adalah pelarangan mudik kedua ya dalam memasuki tahun kedua pandemi ini. Tentu saja memang tidak mudah bagi kita semua, terutama bagi orang-orang yang merantau di luar daerah atau di luar kota. Tetapi memang Mbak Ila, sebenarnya kalau kita lihat situasi penularan COVID atau situasi pandemi ini memang sama sekali belum bisa dikendalikan, belum benar-benar bisa dikendalikan. Meskipun dalam 3 bulan terakhir kasus aktif itu cenderung menurun ya, lebih dari 45% kasus aktifnya itu menurun. Tetapi kita lihat juga tren di dunia yang sekarang justru sebaliknya. Jadi pemerintah merasa sejak bulan Maret untuk berancang-ancang melarang atau meniadakan mudik yang kedua. Tentu saja ini adalah bukan sesuatu yang mudah juga bagi pemerintah karena ini pasti akan berat buat masyarakat, tetapi saya rasa dalam hidup ini ada pilihan-pilihan di mana ketika mudik itu dibuka, maka risikonya akan jauh lebih besar. Jadi lebih banyak mudaratnya lah kira-kira dibandingkan manfaatnya. Mudik pasti sangat bermanfaat karena menjalin silaturahmi gitu kan. Dalam agama juga bisa dikatakan untuk memperpanjang umur. Tetapi kemudian kalau kemudian mudik itu kita datang ke orang-orang tercinta kita, orang-orang tua yang rentan tertular COVID-19 dan akhirnya fatality-nya juga sangat tinggi, 50%, bahkan 55% kematian dari lebih dari 46.000 sekarang itu adalah orang-orang lansia, kelompok lanjut usia di atas 60. Nah, lansia ini adalah tujuan utama kita mudik, saya rasa. Itu yang harus kita lindungi, selain kemudian juga kita harus melindungi diri sendiri dan keluarga. Jadi kalau mudik itu berarti mobilitasnya akan meningkat, kemungkinan orang untuk saling berinteraksi, namanya silaturahmi, pasti akan bertemu, dan kemudian kemungkinan terciptanya sebuah kerumunan juga terjadi. Dan dalam 4 kali liburan sebelumnya, di mana kerumunan itu tidak bisa dihindarkan, itu selalu terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Pada satu titik tertinggi pada bulan Januari, kita benar-benar kewalahan ketika kasus aktif kita di 176.000. Rumah sakit kewalahan, kita juga panik, kematian juga meningkat, kematian tenaga kesehatan juga meningkat. Jadi ini benar-benar yang tidak diinginkan terjadi, sehingga kita mohon kesabaran masyarakat untuk menunda mudik kali ini, yang tahun kedua. Baik Pak Heri, jadi harus disadari oleh kita bersama begitu ya bahwa COVID-19 atau pandemi corona ini belum benar-benar bisa dikendalikan. Kita juga tahu di negara-negara lain bahkan ada yang kembali lockdown begitu ya Pak. Kita mengaca juga dari bulan Januari pada libur panjang tahun baru kemarin bahwa ada kenaikan begitu karena adanya libur panjang. Untuk mudik ini melihat dari sisi MUI-nya, saya akan ke Pak Kiai. Seperti apa Pak MUI memandangnya terkait dengan pelarangan mudik yang diberlakukan pada saat ini? Iya, dari perspektif agama ya, ada hadis Nabi yang artinya kira-kira begini ya. Apabila kamu mendengar ada wabah di suatu negeri, maka jangan kamu masuk ke daerah tersebut. Dan apabila kamu ada di daerah wabah tersebut, maka kamu jangan keluar dari situ. Ya supaya apa? Supaya wabah itu bisa dikendalikan dan orang yang akan terkena wabah itu bisa diminimalisir, gitu kan? Nah, itu dari perspektif agama. Jadi dari perspektif agama, menurut saya keputusan presiden untuk atau pemerintah untuk melarang mudik ini ya cukup kuat, cukup beralasan ya. Karena dalam agama itu ya salah satu maqasid syariah, salah satu tujuan agama itu adalah untuk melindungi diri dan jiwa daripada manusia. Ya, dan saya rasa kebijakan ini kan seperti dikatakan Mas Heri tadi ya, untuk melindungi rakyat ya, atau apalagi orang tua yang lansia ya, yang akan sangat mudah sekali terkena oleh wabah ini ya, dan sangat rentan ya, akan mengalami kematian karena berinteraksi dengan mereka. Jadi oleh karena itu dari perspektif agama ya saya rasa keputusan pemerintah ini ya sangat beralasan ya, sangat kuat dalilnya. Dan dari perspektif
kenegaraan ya. Tugas negara itu kan adalah melindungi rakyat. Di antaranya melindungi rakyat supaya jangan sakit, supaya jangan meninggal gitu kan. Dan sekarang ada wabah, oleh karena itu wajib hukumnya bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya supaya tidak terjangkit oleh COVID-19 gitu kan. Dan di dalam perspektif agama Islam ya ada sebuah kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutul maslahah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus diorientasikan, kalau dia menyangkut rakyat, kebijakan yang menyangkut rakyat itu harus diorientasikan kepada sebesar-besarnya kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat. Dan menurut saya ya larangan ini jauh lebih besar maslahatnya daripada mudaratnya ya, seperti yang dikatakan Mas Heri ya. Bukan tidak ada kerugian kita ya dengan adanya ini, seperti hilangnya tadi saya dengar ada ada sesuatu yang hilang ya, meskipun bisa kita berkomunikasi via IT gitu ya, via video call, via Zoom gitu, tapi ada kehangatan ya dan intimacy ya yang hilang gitu ya, yang nggak bisa teratasi gitu kan dengan IT. Tetapi seperti dikatakan Mas Heri tadi ya, kalau seandainya kita bolehkan mudik ya ada manfaatnya ya, intimasi, keakraban, kegembiraan ya dan keriangan ya di antara anggota keluarga akan jelas tercipta ya. Tetapi yang kita takutkan setelah itu ya isak tangis gitu. Sehabis bertemu, sehabis bergembira ria ya lalu ambulan berseliweran gitu kan. Dan di sana sini ya pada menangis gitu. Saya betul-betul ngeri sekali membayangkan peristiwa di India itu ya. Ya karena mereka abaikan protokol kesehatan yang ada ya akhirnya ya bencana dan malapetaka yang mereka hadapi. Dan saya melihat betul itu di YouTube itu bagaimana itu ya orang dikasih oksigen tidak di rumah sakit ya. Tapi di pinggir jalan ya, di emper-emper, kemudian di dalam bajai gitu kan, di bawah tabung gasnya gitu kan. Jadi menurut saya luar biasa. Oleh karena itu ya sediakan payung sebelum hujan kata orang kita ya. Ya berhati-hatilah kita gitu kan. Dan Kepres, saya nggak tahu nih statusnya apa nih. Pokoknya larangan pemerintah ini menurut saya ya memiliki dasar pijak keilmuan yang kuat dan dasar pijak keagamaan yang kuat. Ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya pemerintah harus konsisten saja dengan kebijakan ini ya. Kalau saya sifatnya ya secara pribadi ya, mungkin ada yang menyatakan saya mendukung pemerintah ya. Saya akan dukung pemerintah kalau pemerintah benar ya. Tapi saya akan ingatkan pemerintah kalau pemerintah salah. Dalam hal ini menurut saya ya pemerintah benar ya. Oleh karena itu saya dukung. Terima kasih. Baik Pak Kiai, jadi artinya MUI ini mendukung larangan mudik dan juga ini tentunya harus dipatuhi begitu ya oleh masyarakat Indonesia. Ya masyarakat harus sadar bahwa ini kebijakan ya adalah untuk sebesar kebaikan bagi masyarakat itu sendiri gitu. Karena masih ada juga elemen masyarakat yang nggak percaya terhadap COVID-19 ini, bingung juga saya. Ya sudah faktanya secara empirik coba Mas Heri akan bisa menemukan data ya berapa yang sakit, berapa yang mati ya. Kalau kita bandingkan di tahun 2018 2019 terus kita bandingkan 2020 2021 itu di bulan dan tahun yang berbeda itu ya angka orang sakit dengan angka orang meninggal ya jelas meningkat di tahun 2020 2021. Dan salah satu penyebabnya itu adalah COVID-19, itu fakta empirik. Dan barang siapa yang menyatakan COVID-19 nggak ada, yaitu anti ilmu itu. Ya kita kalau hidup ini harus menghormati ilmu, harus menghargai ilmu. Dan seorang orang arif di negeri ini namanya Prof. Dr. Mukti Ali ya, menyatakan begini, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Oleh karena itu menurut saya ilmu sangat penting sekali supaya kita mengalami kemudahan di dalam hidup ini. Lalu kalau misalnya kita langgar dan tabrak tentang ilmu ya, nasihat-nasihat dari para ahli ya, yang kena deritanya kita gitu kan, dan orang banyak gitu. Dan kalau misalnya kita ikutin ajaran agama ya seperti saya katakan tadi ya, kita akan terarah gitu ya. Arahnya kemana?
ya sesuai dengan tujuan syariah itu adalah menjaga jiwa, menjaga diri dan jiwa kita. Dan menjaga diri serta jiwa itu hukumnya wajib dalam agama Islam. Gitu. Kalau pulang itu tidak wajib itu kan. Nah, berbuat baik kepada ibu bapak itu wajib gitu kan. Tetapi cara berbuat baik kepada ibu bapak kan bisa dengan menggunakan IT ya. Cuma intimasinya dan rasa kegembiraannya memang tidak sebesar intimasi dan kegembiraan kalau kita bertatap muka ya. Seorang anak tentu saja ingin memeluk ibunya, memeluk orang tuanya, dan seorang ibu juga pengen memeluk anaknya. Meskipun anaknya sudah besar, dia pengen peluk juga. Ya kalau pakai IT memang tidak bisa ya. Tetapi hal itu bukan tidak mustahil juga kita penuhi sebahagiannya dengan melihat wajah kita ya, melihat wajah anak kita di lembar video call atau di layar Zoom misalkan. Bisa begitu. Baik, jadi tidak mudik ini adalah bentuk ikhtiar begitu Pak Kiai ya. Tadi Pak Kiai juga bilang bahwa pemerintah ini harus konsisten dan juga berkomitmen. Pak Heri, seperti apa kemudian adanya pelarangan atau kebijakan larangan mudik ini dari pemerintah dilakukan sebagai tindak lanjutnya seperti apa Pak Heri? Iya, dengan berbagai macam cara tentu saja selain dengan regulasi. Kemudian pada hari ini kan mulai pukul 24 tadi ya, dini hari tadi, itu mulai dilakukan peniadaan ya, mulai berlaku dari tanggal 6 sampai tanggal 14. Tentu saja ini adalah sebuah ikhtiar ya bagi kita semua untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat itu yang memang sebagian kecil diantaranya Pak Kiai memang masih bersikeras untuk mudik. Kita bisa lihat di layar televisi, saya rasa CNN juga menyiarkan bagaimana aparat harus mencegat mereka yang memaksakan diri dan kemudian memaksa mereka untuk berputar balik karena memang ini sudah benar-benar dilarang. Tetapi sebenarnya akan lebih mudah sebenarnya jika masyarakat memang turut menyadari bahwa ini semata-mata adalah untuk kebaikan bersama gitu. Jadi kita ini sudah punya pengalaman 4 kali liburan dari Idul Fitri tahun lalu, di mana kenaikannya juga cukup tinggi. Saya bahkan punya pengalaman pribadi bagaimana liburan yang saya sudah menahan diri, tetapi ada saudara saya tidak menahan diri untuk mudik di Natal dan Tahun Baru kemarin. Akhirnya ibu kandung saya sendiri terkena dan saya merasakan ketika itu di puncak pandemi di Indonesia ya, 176.000 kasus, itu sangat sulit mendapatkan fasilitas perawatan. Harus menunggu 2 hari di IGD. Saya rasa itu pengalaman buat saya yang sangat berharga dan saat ini ada 1,7 juta orang di Indonesia yang pernah terjangkit. Tentu saja mereka punya cerita-cerita yang berbeda-beda, tapi saya rasa intinya sama bahwa ini adalah situasi yang tidak mudah, apalagi 46.500 hingga hari ini itu meninggal karena COVID-19. Tentu saja sepanjang kita masih bisa berusaha mencegah masyarakat atau mencegah masyarakat yang nekat untuk mudik atau mereka yang terpaksa lolos dari pengawasan aparat di titik-titik penyekatan sampai di daerahnya masing-masing, di kampung halaman masing-masing, kita pun masih menyediakan aparat yang di tingkat desa untuk kemudian turut mengawasi, kemudian mengkarantina mereka, sehingga ini benar-benar tidak terjadi penularan yang tadi seperti dicontohkan Pak Kiai, bahwa apa yang terjadi di India sebenarnya adalah bisa saja terjadi ke kita karena mereka juga mengalami ledakan itu setelah kegiatan keagamaan. Waktu itu ada dalam tradisi Hindu itu untuk mandi di Sungai Gangga. Jutaan orang turun secara bersama-sama. Dan kemudian hasilnya 3 minggu kemudian terjadi ledakan yang hebat. Kita bisa bayangkan ya, kalau seandainya mudik ini kemudian dibebaskan, kemudian masyarakat berbondong-bondong ke kampung halaman, mengunjungi orang tua mereka, itu pasti akan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Bahkan ketika sudah dilarang saja, itu kan masih ada 7% masyarakat yang mau mudik. Ketika sudah dilarang masyarakat untuk lebih banyak tinggal di rumah, pergerakan masyarakat itu ke pusat-pusat perbelanjaan menjelang akhir pekan sepanjang puasa ini terus meningkat. Hasilnya apa? Ada 19
provinsi yang sejak pekan lalu itu mengalami kenaikan kasus. Kendati secara kumulatif kasusnya itu menurun. Jadi dan mereka itu selalu terlihat dari dashboard yang kami miliki, itu adalah daerah-daerah dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Di antaranya di pusat-pusat perbelanjaan tadi, yang tidak abai terhadap protokol kesehatan, kasusnya meningkat. Itu bisa disebut dari Banda Aceh ya, dari utara, kemudian hampir Sumatera itu, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, itu adalah daerah-daerah yang sekarang jadi hotspot baru gitu. Palembang sekarang menjadi zona merah setelah berbulan-bulan lalu di Sumatera Selatan itu di zona kuning dan hijau gitu. Ini tentu sebuah pelajaran yang sangat berharga bagaimana jika masyarakat yang merantau itu dibiarkan secara leluasa untuk menemui kerabat mereka di kampung halaman. Ini memang benar-benar pilihannya tidak mudah, jadi tidak ada pilihan terbaik, tapi saya rasa ini adalah pilihan terbaik di antara pilihan terburuk yang tersedia. Kira-kira gitu. Jadi memang masyarakat pun harus berkorban karena tadi seperti dikatakan Pak Kiai bahwa intimasinya hilang gitu. Jadi rasanya pasti beda lah memeluk orang tua dengan video call, tentu beda gitu. Tetapi kita tentu bersyukur ya dengan kemajuan teknologi sehingga rasa rindu kita yang dulu waktu belum ada teknologi itu hanya terobati ketika kita harus bertatap muka, sekarang sebenarnya kita bisa melakukannya kapan saja gitu kan. Dengan teknologi komunikasi yang semakin bagus sekarang, tidak cuma telepon ya, kalau 20 tahun lalu kita cukup telepon. Sekarang kita bisa video call, berdua, bahkan berlima, atau bahkan beratus-ratus anggota keluarga bisa dilakukan yang dalam hal yang sama. Jadi di sela-sela kesulitan ini sebenarnya ada kemudahan-kemudahan lah yang tersedia yang kita bisa manfaatkan, dan pemerintah yang saat ini berusaha keras saya rasa mati-matian untuk mencegah penularan kasus. Karena kalau kita lihat Mbak Ila, di negara-negara tetangga sekarang terjadi eskalasi kenaikan kasus yang luar biasa. Dilakukan lockdown, misalnya di Filipina, kemudian di Malaysia yang sempat melandai, sekarang kasusnya 3.000 per hari. Dan di sana fasilitas kesehatan ternyata juga kewalahan gitu. Di Kamboja yang tidak pernah terdengar ada penularan yang cukup tinggi, hari-hari ini terjadi penularan yang sangat tinggi. Di Singapura yang sudah 9 bulan itu tidak ada kematian dari kasus itu, minggu lalu ada 1 kematian dan akhirnya pemerintah setempat memutuskan untuk meminta masyarakat tetap tinggal di rumah sampai tanggal 30 Mei 2021. Jadi saya rasa kita bisa bandingkan lah apa yang dilakukan pemerintah di Indonesia dengan pemerintah-pemerintah lain. Saya rasa sama, tujuannya adalah melindungi masyarakatnya. Baik Pak Heri, jadi belum Lebaran aja kita sudah melihat begitu ya, ada peningkatan di 19 provinsi, peningkatan kasus dari COVID-19. Dan bagaimana dan siapa saja yang dilarang untuk mudik, nanti kita akan lanjutkan spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama spesial program Bersatu Melawan COVID. Masih bersama 2 narasumber kami, ada Pak Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, dan ada Pak Kiai Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini, Pak. Pak Heri, siapa saja kemudian yang dilarang untuk mudik? Karena kita tahu juga ada beberapa pengecualian ataupun syarat-syarat bagi orang-orang yang kemudian berkepentingan untuk pergi keluar kota. Ya, pada dasarnya karena sebuah aturan itu harus berlaku umum, sebenarnya ini adalah berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi tentu saja pemerintah melihat bahwa ada urusan-urusan yang memang tidak bisa ditunda, sehingga ada beberapa pengecualian untuk kondisi darurat bagi masyarakat yang kedukaan, kemudian bagi ibu hamil, kemudian juga ada orang tua sedang sakit, itu diperkenankan untuk mereka bepergian gitu. Juga kemudian dikecualikan juga untuk beberapa kegiatan ekonomi seperti angkutan logistik juga masih dipersilahkan untuk beroperasi gitu.
Kalau kemudian dari pegawai baik swasta maupun pemerintah sebenarnya tetap bisa melakukan perjalanan, tetapi untuk keperluan dinas. Jadi bukan untuk keperluan lain di luar dinas. Tapi mudah-mudahan dengan cara seperti ini, apa yang diinginkan atau diprogramkan oleh Bapak Presiden bahwa kita menggunakan kebijakan rem dan gas dalam penanggulangan ini, sehingga aktivitas kita masih bisa terjadi, ekonomi juga masih bisa berjalan, kira-kira mereka masih ada pergerakan, jadi tidak sama sekali dikunci. Jadi yang nggak boleh itu ya mereka yang memang bertujuan untuk mudik, untuk bepergian, untuk tujuan silaturahmi atau merayakan Idul Fitri secara bersama-sama. Demikian Mbak Ila. Baik Pak Heri, cara untuk mengontrolnya ini seperti apa Pak? Kita juga tahu bahwa harus melampirkan surat-surat begitu. Apakah kemudian pengontrolan ini di borders atau di perbatasan begitu ini ketat sekali atau seperti apa nih Pak Heri? Iya benar, kalau kita lihat ya dari laporan dari berbagai macam media hari ini itu penyekatan itu dilakukan hampir di semua provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kayak di Jakarta ini di Cikarang gitu ya, kilometer 31 di tolnya itu dilakukan penyekatan. Kemudian di tempat-tempat lain juga dilakukan yang sama. Di Brebes misalnya, kalau kita ke Jawa Tengah, daerah yang menjadi tujuan utama untuk mudik juga dilakukan penyekatan di pintu keluar. Mereka diperiksa untuk keperluan apa pelaku perjalanannya. Jika mereka tidak punya alasan yang kuat, tidak punya surat izin keluar masuk yang didapatkan dari daerah asal, itu juga tidak akan diperkenankan. Mereka harus berputar balik. Jadi ini memang benar-benar dipersulit ya masyarakat untuk bepergian, tapi mudah-mudahan ini masyarakat juga mengerti bahwa ini tujuannya juga tidak lain untuk melindungi masyarakat. Jadi memang sampai tanggal 17 nanti itu akan dilakukan, 17 Mei. Setelah itu ada periode jeda sekitar 7 hari di mana pengetatan itu juga masih dilakukan, di antara lain kewajiban untuk melakukan tes atau swab antigen ataupun ginos gitu ya, maupun PCR yang hanya berlaku 1 kali 24 jam. Ini adalah upaya kita memberikan hambatan-hambatan sehingga masyarakat ini merasa kalau dia bepergian, nekat bepergian, mereka terlalu banyak hambatan yang ada sehingga akhirnya mereka mengurungkan. Tetapi akan lebih baik mereka sudah mengurungkan niat dari mereka sebelum bepergian, sehingga kita ini di dalam 3 minggu atau 3 atau 4 minggu ke depan tidak harus menyesal karena misalnya terjadi ledakan gitu. Kita tentu tidak berharap ya terjadi lonjakan kasus, karena kalau terjadi lonjakan kasus, berapapun fasilitas kesehatan kita yang sudah tersedia saat ini itu akan kewalahan. Jadi angka keterisian rumah sakit Mbak Ila hingga hari ini rata-rata di bawah 50%. Dengan 98.000 kasus aktif hingga hari ini, rumah sakit itu sebenarnya bisa bernafas. Artinya tenaga kesehatan itu bisa beristirahat untuk memulihkan tenaga dan kemampuan mereka untuk mengantisipasi segala kemungkinan setelah periode liburan Idul Fitri ini. Jadi ini tolong juga benar-benar dilihat bagaimana tenaga kesehatan itu garda terakhir kita dalam menghadapi COVID-19 sudah 1 tahun ini mereka tidak beristirahat. Mereka harus berpakaian hazmat yang sangat gerah gitu saya tahu di dalam untuk memeriksa atau menyelamatkan pasien, rela tidak bertemu dengan keluarga mereka. Saya rasa ini pengorbanan yang harus dihargai dengan kita jangan sampai tertular oleh COVID-19. Ya, Pak Heri. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Saya akan ke Pak Kiai terlebih dahulu. Tadi juga Pak Heri mengenai ada beberapa sangat ketat sekali begitu ya. Daripada disuruh untuk muter balik, lebih baik mengurungkan niat dari sekarang begitu. Nah, tapi masih banyak juga masyarakat yang kemudian mencoba-coba begitu untuk mudik. Apakah kemudian esensi dari ataupun makna dari Lebaran itu bisa berkurang ya menurut Pak Kiai seperti apa Pak? Mungkin kan ada banyak masyarakat juga yang esensi Lebaran ini jadi berkurang kalau kita tidak mudik. Nah, bagaimana tuh dengan pemahaman-pemahaman seperti itu? Ya kalau berkurang ya jelas berkurang ya.
tapi berkurang lalu kita sehat. Mana pilih? Berkurang kegembiraan kita, tapi kita sakit. Berkurang kegembiraan kita, tapi kita sehat, pilih mana? Ya kalau bagi saya kesehatan itu kan sebuah nikmat yang luar biasa ya. Teman saya yang terkena COVID ya, Pak Nrabas, ya tolong betul lah katanya ya. Ini kalau sudah kena, bernafas susah sekali ya. Ya, jadi sepanjang pengetahuan saya ya, saya kan juga pernah mengalami sesak nafas ya. Itu sesak nafas itu memang hilang akal kita dibuatnya itu ya, gitu ya. Jadi dan apa namanya sesak nafas karena COVID ini luar biasa, betul penderitaan. Saya sampai sekarang katanya ya jalan 100 meter saja ya masih terengah-engah saya katanya. Padahal dia sudah dinyatakan sembuh ya. Tapi untuk berjalan saya masih terengah-engah. Jadi menurut saya ya biasanya begini, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Gitu ya. Itu pepatah kata-kata orang arif negeri kita ya. Sesal dahulu. Jadi lebih baik menyesal dahulu ya daripada menyesal kemudian gitu. Oleh karena itu amanat yang ada atau pesan yang termuat di dalam pepatah ini ya supaya kita lebih baik menghindari penyakit daripada mengurusi penyakit gitu. Itulah kira-kira intinya ya. Jadi berbuat tidak pulang kampung berarti jauh lebih baik daripada pulang kampung gitu isinya itu. Jadi dengan demikian menurut saya ya masyarakat harus disadarkan ya. Dan ini CNN saya rasa kan menyelenggarakan diskusi pada malam ini kan dalam rangka itu juga ya. Bagaimana supaya masyarakat mengerti dan paham ya gitu kan. Apalagi tadi Mas Heri menyampaikan data-datanya ya. Jadi ini bukan hal yang direkayasa ya Bu. Dimanipulasi. Iya. Jadi, Pak Kiai, sejauh ini bagaimana MUI membantu mengedukasi para umat? sudah mengeluarkan beberapa buah fatwa ya. Ya tentang misalkan begini ya, MUI menghimbau masyarakat untuk tidak sholat berjamaah di masjid atau untuk tidak sholat Jumat atau untuk tidak melakukan sholat Id ya, di daerah-daerah ya yang penyebaran virusnya tidak terkendali gitu ya. Jadi ada yang tidak terkendali. Nah, kalau tidak terkendali ya dalam artian memang sangat itu ya. Fatwa MUI menyarankan supaya kita tidak usah melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau tidak usah melaksanakan sholat Jumat atau tidak usah melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan dan di masjid, tetapi ya, sholat berjamaah di rumah saja gitu kan ya. Karena apa? Karena sangat didasarkan kepada firman Allah ya. Baik, sepertinya ada gangguan dengan suara Pak Kiai. Baik, kita akan break sejenak. Spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan kembali segera. Terima kasih Anda masih bersama spesial program Bersatu Melawan COVID. Dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami, Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, dan ada Pak Kiai Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Ya Pak Kiai, jadi fatwa MUI sudah jelas ya dari awal pandemi ini sudah memberikan peraturan-peraturan bagaimana kemudian yang mengedukasi masyarakat untuk patuh terhadap aturan kesehatan begitu. Sejauh ini seperti apa Pak? Apakah kemudian masih ditambah lagi ataupun direview lagi seperti apa? Ya, saya rasa seperti saya katakan tadi, cuma mungkin barangkali tidak terdengar ya. Fatwa MUI itu begini, daerah itu kan ada yang kategorisasinya ya. Ada daerah yang penyebaran virusnya tidak terkendali, ya kan? Ada yang setengah terkendali, ada yang sudah sangat terkendali gitu kan ya. Nah kalau yang sudah sangat terkendali ya saya rasa tidak apa-apa ya kita Fitri, sholat berjamaah di masjid ya. Tetapi MUI tetap menyarankan supaya mengikuti protokol medis yang ada. Meskipun sudah terkendali ya tetap pakai masker, tetap jaga jarak gitu kan. Nah, tetapi di daerah yang sangat tidak terkendali menurut saya ya, saya kan tidak tahu datanya nih, yang tahu kan Mas Heri ini kan. Ya kalau bisa ya kita jangan sholat berjamaah di masjid dan jangan sholat itu di lapangan atau di masjid gitu ya.
Tapi kita sholat saja di rumah, itu fatwanya MUI. Nah, tetapi kalau seandainya kita pengen juga sembahyang, sholat id dan sholat berjamaah, ya patuhilah protokol medis gitu. Karena itu biasanya ya kalau seandainya kita harus masuk protokol medis, Ya Pak Kiai. iya, kalau seandainya kita ikuti protokol medis itu kan ngatur jarak salah satunya kan ya. Di antara kita minimal jaraknya antara satu jamaah dengan jamaah lain itu 1 meter. Berarti luas daya tampung sebuah masjid dan sebuah tanah lapang kan menjadi berkurang kan. Oleh karena itu salah satu himbauan dari MUI adalah supaya kalau seandainya akan berjamaah juga ya patuhi protokol medis. Kemudian karena tempat itu space yang diperlukan semakin meluas gitu ya. Nah, lalu kalau tidak tertampung ya ciptakanlah 2 atau 3 tempat ya di samping tempat yang sudah ada gitu. Jadi masyarakat disebar ke beberapa tempat sehingga ya masalah jarak bisa terjaga dan terpelihara. Ya banyak semakin mengecil gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya ya seperti kata pepatah saya sampaikan tadi tidak dengar apa tidak ya guna ya. Ini agak aneh nih bagaimana pula kok menyesal terlebih dahulu sebelum apa gitu kan terjadi. Biasanya penyesalan itu terjadi penyesalan itu baru ada setelah terjadi kan. Tapi kata-kata orang arif kita itu tidak begitu. Sebelum terjadi sudah menyesal gitu kan. Nah, dan ini kata-kata yang dijelaskan oleh Mas Heri tadi, data-data tadi itu kan membuat kita sadar ya kalau gitu berbahaya dong ya berkumpul dan menghadiri keramaian itu ternyata berbahaya. Oleh karena itu kita menyesal, kita tidak usah pergi kita ke tempat yang orang berkumpul-kumpul dan tidak usah pergi kita ke tempat keramaian sehingga kita tidak terkena gitu kan, sehingga kita senang dan bahagia. Itulah maksud daripada sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian kita berguna. Dan kalau kita paksakan juga hadir lalu kita sakit ya, lalu kita menyesal ya tidak berguna lagi menyesalnya gitu. Ya, ada lagi artinya kita menyesal karena sudah terkena gitu kan. Oleh karena itu sebelum terkena ya kita menyesal gitu. Memang seperti yang dikatakan tadi di dalam wawancara dengan masyarakat tadi ya rasa kegembiraannya memang tidak segembira yang bertemu muka dengan bapak dan ibu. Iya benar, saya bisa memahami lah ya. Ibu bapak saya memang sudah meninggal ya, tapi anak-anak saya kan banyak gitu kan. Nggak ketemu sama anak itu memang rasanya sedih juga gitu kan. Ya saya 2 tahun lebih tidak bisa bertemu dengan anak saya dari yang tinggal di Malaysia karena dia tidak bisa ke sini dan saya tidak bisa ke sana. Ya jadi akhirnya ya kita hanya bicara ya video call ya. Ya kita bisa tertawa-tertawa, terobati lah, tapi memang tentu saja ya tingkat kebahagiaannya ya tidak setinggi kalau bertatap muka gitu ya. Bagaimana rindunya saya memeluk cucu saya gitu kan. Ya tetapi ya bagaimana, hanya lihat di Zoom saja, lihat di layar aja ya. Tapi sudah bahagia lah ya, sudah senang juga lah. Terobati juga lah sebagai kakek yang rindu pada cucunya gitu ya. Baik, jadi sebenarnya semua masyarakat juga merasakan kerinduan itu ya. Jadi memang tidak boleh egois dan kita juga harus selalu sadar dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan pada saat-saat seperti ini begitu. Baik, kita akan jeda sebentar, nanti Pak Heri saya juga akan bertanya bagaimana kemudian kepentingan untuk wisata. Baik, namun kita akan jeda sejenak, spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama spesial program Bersatu Melawan COVID. Dan kita juga masih bersama dengan 2 narasumber kami. Ada Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Dan ada Pak Kiai Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Saya akan ke Pak Heri terlebih dahulu, Pak. Saya mau bertanya ini terkait kepentingan wisata seperti apa, Pak? Aturannya. Ya. Baik, jadi peniadaan mudik ini sebenarnya juga tetap menjadi bagian besar kebijakan yang diambil pemerintah dari tahun lalu ya, pembatasan sosial berskala besar, di mana aktivitas masyarakat ini memang sudah 1 tahun ini dibatasi.
perkantoran hanya boleh dibuka untuk 50% kapasitas karyawan. Sehingga setengah karyawan harus tetap tinggal di rumah atau bekerja dari rumah. Kemudian tempat wisata demikian juga. Kapasitas maksimalnya itu adalah 50%. Pun di masa peniadaan mudik ini, untuk kepentingan wisata itu juga dibatasi, dan pengunjung yang akan datang ke tempat wisata itu diharuskan untuk membeli tiket secara online untuk menghindari kerumunan kayak gitu. Tetapi Mbak Ila, kita juga lihat sejumlah daerah punya adjustment masing-masing untuk kemudian makin memperketat tempat-tempat wisata ini dengan melakukan pembatasan kunjungan. Misalnya di Depok itu sudah dibatasi hingga maksimal hanya boleh terisi 30%. Kemudian di tempat-tempat lain masih 50%. Di DKI sekarang juga sedang mereview untuk membatasi jumlah kunjungan di tempat-tempat wisata. Atau bahkan ada sejumlah pihak yang masih mengusulkan agar ditutup sama sekali. Tentu saja ini memang untuk mengantisipasi ya daerah seperti Jabodetabek ini, ketika masyarakatnya patuh tidak mudik, tetapi ketika liburan itu kan sebenarnya mereka ada di rumah dan mereka pasti punya keinginan untuk berwisata atau berlibur dengan sanak keluarganya. Kendati itu sekali lagi Satgas tidak pernah menyarankan untuk melakukan itu. Jadi tidak disarankan juga untuk yang belakangan kita disebut-sebut ya oleh media sebagai mudik lokal. Jadi tetap mudik lokal pun sebenarnya juga bukan disarankan dan bahkan juga masih dilarang. Jadi ketika masyarakat dilarang untuk mudik sekarang, kemudian dilakukan penyekatan di daerah-daerah itu, sehingga untuk melewati wilayah-wilayah penyekatan, wilayah aglomerasi itu dengan syarat yang sangat ketat, maka sebenarnya ketika mereka di dalam satu wilayah aglomerasi, mereka juga sebenarnya lebih baik tetap untuk berdiam di rumah saja. Jadi memang itu lebih baik diam di rumah saja. Ya tentu saja ini tidak mudah lagi sekali lagi, karena saya juga merasakan anak-anak gitu mungkin pengen juga berjalan-jalan, tetapi saya rasa kalaupun itu dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemungkinan ketika peniadaan mudik itu terjadi di tanggal 6 sama 17, masyarakat di Jabodetabek ini pasti tidak kemana-mana kan. Mereka pengen juga keluar ke pusat-pusat perbelanjaan, tapi pusat perbelanjaan pun juga masih dibatasi kapasitasnya 50%, dan ada persyaratan ketat untuk menjaga protokol kesehatan. Pemeriksaannya juga ketat, pengukuran suhu tubuh, kemudian mereka juga harus cuci tangan, kayak gitu kan, yang memastikan bahwa para pengunjung itu sehat, sehingga risiko itu bisa ditekan sedini mungkin. Jadi bagi masyarakat yang memang ingin berwisata, saya sarankan tetap masih bisa untuk menahan diri, Mbak Ila, jangan terbawa suasana untuk mendapatkan hiburan. Saya rasa dalam 1 tahun terakhir ini kita sudah mendapatkan cara-cara baru, bahkan dalam hal berwisata, bahkan dalam hal mencari hiburan. Misalnya sekarang kita biasanya nonton bioskop, sekarang nggak perlu nonton bioskop, kita cukup berlangganan secara digital, tetap dengan satu keluarga bisa nonton secara bersama-sama dari rumah, dari layar televisi di rumah, dari layar komputer di rumah, sehingga ini juga manfaatnya untuk relaksasi itu juga masih ada, dan ini juga akan semakin memperkecil risiko penularan COVID-19. Baik, jadi memang harus pinter-pinter mencari cara bagaimana begitu ya Pak Heri ya, bagaimana untuk refreshing tapi tidak menimbulkan juga penambahan kasus begitu, tidak menimbulkan kerumunan begitu. Kemudian Pak Heri, apakah kemudian ada sanksi-sanksi untuk para pemudik yang mungkin nanti ketangkep atau tidak memiliki surat-surat, itu apakah ada sanksi-sanksinya Pak? Iya, jadi begini Mbak, sebenarnya sanksi itu ada 2, sanksi yang diberikan kepada individu, juga sanksi untuk kalau mereka menggunakan sarana transportasi itu diberikan bagi pengemudinya. Jadi sejak pengetatan pelarangan mudik ini ya, sebelum tanggal 6 kan kita sudah lihat kan dilakukan operasi justisi di lapangan
kemudian ditemukan begitu banyak taksi gelap, ada ratusan taksi gelap di Banten, di DKI, di Bekasi itu yang kemudian ditangkap, dan akhirnya mereka harus menjalani proses hukum untuk itu, karena ini memang tidak diperkenankan untuk dilakukan. Nah, masyarakat juga akan diberikan sanksi jika sesuai undang-undang kekarantinaan jika mereka tetap memaksa untuk melanggar ketentuan yang diberikan pemerintah. Tapi tentu saja kita tidak berharap masyarakat harus berurusan dengan hukum karena terkait dengan peniadaan mudik ini. Jadi masyarakat sudah melakukan tindakan preventif, tidak mencoba-coba untuk kemudian bepergian melewati batas-batas aglomerasi, akhirnya lepas di Cikarang, nanti di Brebes dicegat. Di Brebes dicegat, mau ke Jawa Timur, nanti di Madiun juga kena, kayak gitu kan. Atau mau menyeberang ke Bali, demikian. Jadi memang ini situasinya tidak mudah, akan dibuat susah lah kira-kira masyarakat kalau memang memaksa untuk mudik. Kendati tujuannya pasti bukan untuk itu. Tujuannya saya jamin kita punya tujuan yang jauh lebih besar untuk mengendalikan pandemi ini dengan lebih baik. Kita dibandingkan negara-negara lain, Mbak Ila, yang melakukan penguncian, Bangladesh mulai hari ini juga melakukan penguncian hingga tanggal 20 Mei. Ketika kasusnya, karena dia sangat dekat dengan India, mereka melakukan lockdown. Kemudian di India pun sekarang berbagai negara bagian juga melakukan hal yang sama. Ini memang bukan monopoli Indonesia aja untuk membatasi pergerakan, gitu kan. Di Eropa apalagi juga terjadi. Kemudian di negara-negara Asia, di Jepang pun ketika kasus meningkat, memang ada SOP baru. Jadi Mbak Ila, dalam 1 tahun pandemi ini kita banyak belajar untuk menyesuaikan diri, gitu kan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah juga banyak disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan. Karena kita ini tidak punya jurisprudensi ya dari ini ya, dari aturan-aturan yang ada, karena benar-benar itu di trial aja, di trial ini berhasil, ini bisa membuat terkendali, akan dilanjutkan. Seperti ketika sejak 9 Februari kita menerapkan pembatasan sosial, pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, yang ternyata ini cukup efektif. Ketika melibatkan masyarakat secara langsung untuk bersama-sama melawan pandemi ini, ternyata itu juga efektif untuk menekan kasus. Makanya di Satgas Penanganan COVID. Baik, Pak Heri. Dan spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama spesial program Bersatu Melawan COVID. Di segmen terakhir ini, diskusi malam ini, saya akan meminta masing-masing narasumber untuk memberikan pernyataan penutup atau imbauan kepada masyarakat. Silakan saya berikan waktu kepada Pak Heri Trianto terlebih dahulu. Singkat saja, Pak. Ya, apa yang kita lakukan sekarang tentu punya tujuan baik, dan mungkin kita terlihat begitu cerewet, gitu ya, meminta mempersuasi masyarakat, tetapi prinsip kami lebih baik kami cerewet daripada korban COVID nanti berderet-deret. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Heri. Silakan untuk Pak Kiai closing statement dan himbauan kepada masyarakat. Ya. Semakin berlarut-larut kita dengan COVID pandemi ini ya, maka ekonomi masyarakat akan semakin terpukul. Dan kalau seandainya ekonomi masyarakat semakin terpukul, maka kemiskinan akan meningkat ya. Kalau kemiskinan meningkat ya maka kriminalitas akan meningkat. Pencurian, penggarongan, pembegalan akan terjadi, perampokan akan terjadi di mana-mana. Dan kalau saat itu terjadi lalu tidak bisa kita kendalikan, maka akan terjadi krisis sosial. Nah, kalau saat ini krisis sosial terjadi lalu tidak bisa kita kendalikan, maka akan terjadi krisis politik kayak tahun 2018. Nah, kalau terjadi krisis politik di negeri ini ya maka cost-nya, biayanya sangat besar ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ya kalau terjadi krisis politik maka mafsadat yang akan kita terima jauh lebih besar. Nah, mau nggak kita mendapat bencana malapetaka ini? Nggak mau. Oleh karena itu kita harus hindari jangan sampai terjadi krisis politik.
Supaya tidak terjadi krisis politik, bagaimana caranya kita harus bisa menghindari supaya jangan terjadi krisis sosial. Supaya krisis sosial tidak terjadi, ya kita harus bisa atasi krisis ekonomi. Supaya ekonomi kita bisa pulih, ya kita harus pulihkan juga masalah krisis kesehatan ini. Oleh karena itu bagi saya ya, negeri kita yang sedang dirundung malang sekarang ini menurut saya penyebabnya atau asal muasal adalah karena COVID pandemi gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya kita bersungguh-sungguh mengatasi COVID pandemi ini. Dan untuk mengatasi tidak hanya bisa pemerintah sendiri saja, dan tidak bisa masyarakat sendiri saja. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Nah, inilah menurut saya ya yang sangat penting kita lakukan. Dengan bekerjasamanya kita, dengan bersatunya kita, dengan sepakatnya kita dalam menghadapi COVID pandemi ini, ya maka insya Allah negeri ini akan cepat selesai keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang sedang kita hadapi. Sehingga kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaan kita akan kembali pulih seperti semula, sesuai dengan kita cita-citakan dan idam-idamkan. Amin, amin Pak Kiai. Semoga masyarakat juga bisa menyadari bahwa pandemi ini belum berakhir, jadi bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga masyarakat lainnya. Terima kasih Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, dan Pak Kiai Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, sudah bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kiai. Terima kasih. Kita semua berharap pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Niatan bersama ini seharusnya pula disertai oleh ikhtiar bersama untuk mewujudkannya. Pemerintah dan rakyat harus bersatu menyamakan persepsi bahwa COVID-19 adalah musuh bersama.